Assalamualaikum. Hai. Izinkan kali ini saya akan mereview sebuah artikel penelitian yang berjudul Learning Math with Curious George and the Odd Squad. Ini terkait transmedia in the classroom. Artikel penelitian yang ditulis McCarthy, Tew, dan Lee ini menyajikan dua studi intervensi transmedia di dalam kelas. Kedua studi tersebut membahas bagaimana sumber daya kurikuler transmedia berbasis naratif dapat mendukung pembelajaran siswa pada matematika awal atau matematika dasar. Studi ini dirancang untuk mengidentifikasi keterjangkauan pembelajaran berbasis transmedia di kelas prasekolah atau di PAUD dan di kelas 1 sekolah dasar. Seperti yang saya sampaikan di awal, penelitian yang dilakukan McCarthy dan kawan-kawan ini memberikan perlakuan atau intervensi pada dua kelompok umur yang berbeda. Yang pertama, kita sebut saja studi 1 ya. Studi 1 ini melibatkan kelompok umur anak usia prasekolah, usianya 3 hingga 5 tahun. Intervensi yang diberikan yakni transmedia dari film Curious George. Materi langsung diunduh dari situs media publik Curious George, terdiri dari 3 episode video Curious George, dan buku, serta tentu saja ruang kelas untuk anak berinteraksi bersama gurunya sebagai interventor atau pemberi intervensi, serta kolaborator bagi si peneliti. Untuk studi kedua ini, anak yang dilibatkan adalah anak kelas 1 sekolah dasar. Intervensi yang diberikan yakni transmedia Odd Squad. Odd Squad ini adalah film yang sangat populer juga diminati anak, tidak kalah populer dengan Curious George. Siswa yang berpartisipasi menggunakan intervensi berbasis sekolah yang mencakup video, game online, interstisial, dan aktivitas langsung dari rangkaian transmedia Odd Squad. Kemudian, siapa saja yang menjadi partisipan dalam penelitian ini? Untuk studi 1, partisipannya mengambil latar di San Francisco Bay. Penelitian ini melibatkan 68 anak usia prasekolah beserta orang tuanya dengan latar belakang masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam studi 1 ini tidak dikemukakan jumlah guru atau pengasuh yang dilibatkan. Untuk studi yang kedua, partisipannya masih dengan latar belakang daerah yang sama, yakni San Francisco Bay Area, dengan jumlah siswa sebanyak 83 siswa kelas 1 sekolah dasar dan orang tua dengan sejumlah yang sama yang memiliki latar belakang masyarakat berpenghasilan rendah, serta 4 guru dari kelas 1 sekolah dasar. Jadi sumber data dan teknik penelitiannya sangat berimbang ya. Kemudian analisis data. Analisis data menggunakan UJT. UJT digunakan untuk menganalisis pra-assessment dan post-assessment. Data kualitatif dari log observasi peneliti dan wawancara guru dianalisis menggunakan grounded theory dengan metode perbandingan dan integrasi data dari Johnson dan Onwuegbusi. Dan teori ini digunakan untuk menganalisis dan mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif. Untuk measurement instrument atau pengukuran instrumen, studi 1 menggunakan tes kemampuan matematika awal mengenal angka, membandingkan banyak sedikit, kemampuan menulis matematika, dan membaca angka serta berhitung. Sedangkan untuk studi 2, pengukurannya menggunakan tes kemampuan matematika awal melalui penomoran, perbandingan angka, perhitungan, dan konsep. Kemudian, instrumen yang sama dalam kedua studi ini adalah tes pengetahuan matematika informal dan formal anak yang dikembangkan oleh Western Psychological Service.
Untuk pengukuran penelitian studi 1, peneliti mengisi log aktivitas setiap hari untuk melacak setiap siswa dalam hal penggunaan permainan pembelajaran digital, kegiatan langsung, dan interaksi lainnya dengan konten intervensi. Peneliti mencatat pengamatannya terhadap perilaku anak-anak saat berinteraksi dengan materi dan aktivitas Curious George Math. Untuk pengukuran penelitian studi yang kedua, penilaian matematika siswa dinilai menggunakan penilaian proksimal matematika yang dikembangkan peneliti saat sebelum dan sesudah berpartisipasi dalam intervensi. Penilaiannya paper-based, diberikan kepada siswa baik di tingkat kelas 1 maupun di dalam kelompok kecil dengan bantuan administrator tes yang tugasnya membacakan instruksi penilaian kepada siswa. Nah, penilaian proksimal ini membahas domain bilangan, operasi, dan aljabar. Penilaian bukanlah tes yang diberi alokasi waktu. Tidak ada batasan waktu yang diberikan pada siswa yang diuji. Nah, hasil wawancara dari studi 1 yakni Curious George terhadap guru. Beberapa guru mengatakan mereka menghargai sekali bagaimana konten matematika diselaraskan di setiap aspek lingkungan transmedia, di mana di dalamnya terdiri dari unsur digital, hands-on atau praktek langsung, dan materi menonton di rumah. Materi menonton di rumah ini dilakukan dengan kerjasama melibatkan orang tua. Jadi peneliti meminta pada orang tua siswa pada jam tertentu agar orang tua memutar film Odd Squad untuk studi 2 dan film Curious George untuk studi 1 untuk ditonton oleh siswa di rumah. Kemudian menyediakan beberapa media untuk berbagai pelajar termasuk siswa disabilitas untuk mengakses matematika yang ditargetkan. Untuk hasil wawancara guru di studi yang kedua, aspek transmedia dari intervensi membawa kemampuan untuk pengalaman belajar siswa kelas 1. Menurut pandangan guru, keterjangkauan ini terjadi karena yang pertama, domain naratif yang menarik untuk memacu motivasi siswa yang dikemas dalam transmedia. Kemudian yang kedua, fitur transmedia menyajikan konten di berbagai modalitas. Temuan dari penelitian ini menyatakan, berdasarkan hasil wawancara pada guru, semua guru mengatakan bahwa mereka menyukai gagasan melibatkan keluarga dalam intervensi. Guru berkomentar bahwa dengan mengajak keluarga terlibat dalam Odd Squad Math atau Curious George Math, siswa menjadi lebih terlibat dalam pembelajaran. Fitur utama pembelajaran transmedia adalah adanya domain naratif yang menarik perhatian dan minat belajar anak-anak. Jadi kalau matematika itu ada alur ceritanya, kemudian kontekstual, itu lebih disukai anak-anak. Kemudian aspek penting lainnya dari dua intervensi transmedia yang menjadi fokus studi ini adalah sifat kolaboratif atau bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah, dan banyaknya kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Dan terakhir, pembelajaran digital berbasis game yang melibatkan algoritma. Game pembelajaran digital ini seringkali memiliki fitur yang membuatnya sangat mendukung untuk pembelajaran, termasuk interaktivitas dan kemampuan beradaptasi. Hasil penelitian secara kuantitatif dari kedua studi ini, selama intervensi, pengetahuan matematika anak meningkat secara signifikan, yang diukur dengan tes kemampuan matematika awal, serta kompetensi konsep dan kosakata matematikanya pun menjadi lebih baik. Demikian hasil review saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.